Nah, kita mulai dari awal pengenalan Neosoft. Ini awal mulanya adalah pembuatan aplikasi pos dan jasa untuk toko neo komputer. Cuman saya kembangkan untuk lebih besar lagi dan bisa banyak manfaatnya untuk banyak orang. Buka dulu di browser. Untuk proses ini APK-nya memang masih dalam proses di Play Google-nya. Untuk Play Store-nya mungkin dalam waktu 1 minggu lagi launching. Tapi menggunakan APK yang ada di website-nya itu sama saja. Jadi awal mulanya dari sini dulu karena Play Store-nya belum ada, belum launching. Jadi menggunakan alamat ini sudah cukup. Atau menggunakan Neosoft My ID juga bisa. Jadi sudah bisa diketik langsung atau menggunakan Google, cari Neo Komputer, nanti ada apa namanya contoh gini, pakai Neosoft ya biar. Ini halaman utamanya. Saya buka pakai yang satu lagi, tabnya. Semuanya saya bisa dicari di Google. CV, kita ketik aja, CV Neo Komputer Sekadau. Boleh juga. Nanti akan ketemu Neo Komputernya. Nah, di sini kan ada Neo Komputer nih. Nah, di sini ada situs. Boleh diklik, sama saja. Nanti ketemunya situsnya resmi. Yang di situs ya. Kalau susah mencari. Nah, di sini Neosoft My ID. Karena yang saya masukkan di dalam pencarian itu awal mulanya memang Neosoft. Jadi ada dua ya, Neosoft My ID dengan Neo 1. Nah, di sini ada Neo 1. Sama aja. Karena file webnya juga sama. Nah, di sini saya menyediakan dalam situsnya, sebenarnya ini platformnya masih platform toko. Jadi di sini nih ada demo, ajak servis. Kalau servis di komputer, servis laptop, komputer, printer di Neo Komputer, nanti bisa dilacak servisnya di sini otomatis terlihat. Ya, di sini. Nah, bisa di browsing. Tapi sekarang saya akan menunjukkan karena Play Store-nya tadi saya bilang masih dalam proses. Boleh langsung unduh di sini. Nah, diperhatikan, dibaca, jadi literasinya jangan main klik tapi ada prosesnya. Dibaca dulu. APK Neosoft, login dan daftar. Versinya 1.1.6. Kemudian marketplace platform Neosoft oleh Neo Komputer. Saya bilang tadi Neo Komputer adalah perusahaannya yang terletak di Sekadau. Ini nama produk aplikasi Neosoft. Nanti Neosoftnya ada yang Neosoftnya ini adalah aplikasi marketplace. Jadi nama di HP nanti ikonnya Neosoft, platformnya Neosoft. Jadi ini platform digitalnya Neosoft. Nanti nama di handphonenya Neosoft. Fiturnya masuk daftar marketplace, GPS lokasi, kamera. Perusahaannya Neo Komputer. Ya, kita download. Nah, di sini kan ada, lihat, udah selesai, kita open.
kita install, jangan takut seolah-olah dia nanti diprotek karena bukan dari platformnya. Kita setting dulu permissionnya, kita kasih hak aksesnya untuk bisa terinstall di Androidnya. Nah, diaktifkan di Chrome. Nah, baru kita install. Nah, sambil menunggu saya jelaskan. Ini proses install akan seperti APK yang ada di Play Store, sama saja karena yang saya upload juga file ini. Nah, cuman proses di Play Store-nya memakan waktu 14 hari. Nah, kita langsung buka ya. Ya, jangan lupa ini allow Neosoft to access karena kita akan berhubungan dengan GPS. Ya. Nah, sekarang di sini ada tampilan Neosoft, Marketplace Neosoft masuk dan daftar. Nah, sekarang kita akan daftar. Jadi pertama kali prosesnya seperti ini. Kita tunggu karena ini saya menggunakan handphone virtual, jadi agak lama. Nah, jadi kita akan mendaftar pertama kali seperti prosesnya. Nama lengkapnya, umumnya AMSI, boleh pakai ini juga bisa. Jadi kalau pakai virtual memang agak ada jedanya karena berat sekali. Atau dengan nama lainnya, karena ini sudah ada terdaftar. Kita ganti aja. Maunya Jono atau siapalah namanya tuh terserah, sesuai nama asli masing-masing, sesuai KTP. Terus kemudian di sini ada emailnya, email yang aktif yang lengket di handphone masing-masing menggunakan gmail.com. Atau kalau mau daftar langsung pakai Google langsung nggak repot, bisa juga. Ya. Dan di sini ada pilihan nih pembeli barang. Ini sebenarnya nggak ada masalah nih mau pembeli barang atau apa namanya pilihan lain. Nah itu jual produk di marketplace, kurir, layanan pengiriman, penyedia jasa dan layanan pemasangan dan perbaikan itu sebenarnya nanti pun setelah di dalam juga bisa. Setelah sudah daftar, pembeli aja nggak apa-apa, karena kita kalau jadi pembeli atau pengguna jasa nanti di dalam platform bisa aja kita mendaftar sebagai penjual atau menjajakan jasanya di pendaftaran di dalam juga bisa. Nah, ini kalau mau pakai daftarnya pakai Google ya harus ingat passwordnya. Kalau nggak mau capek langsung Google karena sudah terintegrasi. Ya kita coba, ya kan? Emailnya apa? Kan gitu. Pokoknya ADM email kitanya ya. Contoh, ini langsung menggunakan Google bisa, tidak ada masalah.
baru kita klik proses. Ingat passwordnya Gmailnya harus jangan lupa. Kalau lupa ya harus di reset dulu, atau kalau mau langsung dari platform yang tadi langsung nek aja, apa diisi aja semua dan bikin password baru. Kalau menggunakan Google ya harus pakai Gmailnya. Ini sangat mudah. Nah, baru continue. Mudah sekali pendaftarannya, hanya klik beberapa kali sudah terdaftar. Yang penting password Google yang ada sama email yang ada di laptopnya atau di handphonenya masih ingat. Gampang sekali daftarnya. Nah, ini adalah platformnya marketplace. Ini saya jelaskan semuanya yang ada di sini. Ini adalah beranda, ada menu beranda, ada pasar, ada belanja, ada dompet, ada saya. Nanti sih kita buka satu-satu. Beranda itu apa isinya? Jadi di sini di paling atas ini adalah saldo utama. Jadi ketika daftar saldonya 0. Kalau memang kita mau berbelanja nantinya menggunakan dompet digital ini, ya harus top up. Top up-nya gampang, tinggal klik top up. Nah, mau diisi berapa? Sementara ini Mitran ini belum bisa dipakai karena masih dalam proses, jadi ini belum bisa production. Hanya semi manualnya pakai QRIS atau pakai transfer. Nah, ke nomor rekening saya nanti akan dirubah ke Mitran semua atau payment gateway yang otomatis. Kalau mau pakai yang ini QRIS. QRIS-nya bisa pilih sorry, ini kok jadi begini. Pakai QRIS bisa tinggal di scan barcode-nya. Ini neo komputer, input nama perusahaan, totalnya berapa yang mau ditransfer, kemudian bukti transfernya di screenshot, di upload, dikirim. Nanti tunggu approve. Setelah di approve admin, otomatis dompetnya bertambah. Terus ini tarik itu dalam arti kalau kita punya dompet di sini berapa duit, pokoknya 1 juta, ingin kita tarik 500 atau semua pun bisa, tinggal tarik. Nah, berapa nominal yang mau ditarik? Minimal 50.000. Nah, kemudian kalau memang belum ada rekeningnya, ini tadi kan baru daftar nggak ada rekeningnya, nah, ya kan? Mau e-wallet pun belum ada, ya kan? Berarti saat ini belum bisa. Terus saldonya pun 0. Jadi setelah mendaftar tadi, yang paling tepat adalah ke menu saya. Nanti baru saya jelaskan kembali dari setiap menunya. Jadi ya kalau habis daftar tadi ke beranda, kita ke menu saya. Di atas ini ada gear di sini. Ada kita klik. Nah, di sini kan ada profil, keamanan paspor kalau mau ganti paspor, alamat, nah rekening bank. Kemudian ada fasilitas lainnya di sini. Ya. Bawah. Nah, ini banyak. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di platform ini. Jadi kita alamat dulu yang penting. Alamat utama provinsi mana? Punya saya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Mana Kalimantan Barat? Kalimantan Barat. Pilih. Jadi setelah daftar kita masuk ke saya, baru ada gear di atas, baru alamat kita ganti. Isi dulu maksudnya, bukan diganti. Kabupatennya Sekadau. Kecamatannya mana? Sekadau Hilir. Pokoknya desanya Munggu. Nah, di sini setelah itu baru isi alamatnya. Jalan apa? Ini contoh jalan apa? RT-nya mana berapa? Keterangan lagi lebih jelas apa? Pokoknya Jalan Merdeka Timur KM 2.
M-nya gedein aja biar rapi. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah, simpan alamat. Karena sudah disimpan, kita rekening bank nih. Nah, pokoknya saya menggunakan e-wallet deh, karena anggap begitu. Nama banknya Dana, contoh. Nah, nomor rekeningnya pakai nomor handphone kan biasanya 08 57 7788 70 11. Nama yang di rekening siapa? Tadi namanya Sugeng. Tadi kan pakai email admin atau siapalah. Ini saya cuma contoh aja lah. Admin Neo. Ini hanya contoh aja lah. Atau Jo, terserah lah. Supri pun bisa. Terserah, ini nama sesuai punya akun masing-masing ya. Jeffrey pun bisa, Jeffrey sesuai namanya lah. Simpan. Nah, ini kalau mau ganti password, tadi kan passwordnya masuknya pakai Google, berarti loginnya pakai Google aja. Kalau mau diganti ya nanti loginnya bisa berubah passwordnya, nggak pakai Google. Tapi ini sekali login selamanya, selama 1 tahun Cokisnya nggak akan logout kecuali di logout. Ya, udah. Saya kembali ke sini, ke beranda. Nah, di beranda tadi kan top up tadi kan, tertarik karena kita sudah ada rekeningnya, otomatis di sini nanti ada rekeningnya. Nah, makanya pertama kali login, nah di sini kan ada itu Dana. Nanti sistem kalau ketinggalan narik otomatis akan mengirimkan uang dari dompetnya ke nomor Dana ini gitu loh. Total nominalnya berapa? Karena ini 0 ya nggak bisa. Ya kan? Ini langsung ke dompet. Saya jelaskan dari atas, dari depan. Nah, ini kirim, bisa kirim dompet, isi dompet ini kirim uang lah bahasanya ke sesama yang mendaftar akunnya ada di marketplace. Ini minta, nah ini minta juga bisa. Intinya ada di sini untuk paling depan beranda, tapi nanti di dompet juga sama. Nah, kemudian produk-produk yang di dalam di sini apa aja yang di beranda ini? Itu adalah Neofood, ada Freshmart, ada Pasar, ada Neojek, ada Neokar, ada Neo Backup, ada Neo Jasa. Nah, ini yang seru yang sini nih, Neokar sama Neo Jasa. Kalau Neojek mungkin udah biasa lihat Gojek antar penumpang ngambil GoFood, ya kan, food makanan. Nanti dibahasnya satu-satu. Kalau saya mau jualan di Neofood nih gimana? Nanti ada caranya. Oh, aku mau jual di Freshmart, aku mau jualan sayur, bisa jualan daging, jualan buah, bisa dipamerkan di sini biar bisa dibeli oleh pengguna marketplace ini. Nah, kalau ini dia ada pasar khusus adalah semua toko dari marketplace ini ada yang bisa dikirim antar pulau menggunakan ekspedisi luar, JNE, JNT dan sebagainya.
Ini pasar. Ini ojek adalah tempat ojek, gitu kan. Nah, kita akan buka satu-satu. Oh, lihat dulu kita sebagai pembeli kan tadi waktu loginnya. Loh, kok nggak ada barangnya? Nah, izinkan lokasi dulu. Jadi Neocode ini hanya akan menampilkan kota yang sama dengan kita yang ada di sini. Pokoknya kita ada di Sekadau. Ya nanti produk-produk apa namanya? Produknya yang ada di Kabupaten Sekadau. Karena ini apa namanya virtual, jadi agak sulit ini izin lokasinya, GPS-nya. Bukan aslinya ya, bukan asli handphone, makanya sulit. Nah, kalau ada yang handphone pasti kelihatan, kalau ini langsung terlihat. Ya, ini ya makanan, yang jual makanan, minuman, mie, bakso dan sebagainya bisa di sini. Intinya nanti ketika udah ada ini izin lokasinya oke, di sini ada menu-menu makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima atau restoran atau apa yang bergabung dengan marketplace. Nah, saya kembali ke beranda. Nah, di sini adalah Freshmart. Sebenarnya sudah pada biasa lah dengan menu-menu Android kan, sama saja. Nah di sini Freshmart juga sama nih, mau jual sayur, ikan, ayam, macam-macam lah, cabai, bumbu dapur, udang, dan sebagainya banyak. Nah jadi kalau kasih karena ini virtual nggak bisa nih, nggak aktif. Saya menggunakan Android Studio biar mudah memberikan materinya. Nah, kemudian intinya nanti ada sayur, ada pedagangnya, produknya ada di sini semua, tinggal klik beli. Nah, kemudian ada pasar. Pasar itu apa sih? Ya pasar seperti pada umumnya. Jadi banyak pedagang yang jualan macam-macam. Ada baju, ada komputer, ada macam-macam. Itu akan tampil di sini semua. Nah, nanti ada yang nanya, nah ini perbedaan antara marketplace yang sudah ada di Indonesia dengan marketplace buatan saya. Di sini ada toko online. Toko online maksudnya yang daftar di marketplace dan kemudian mendaftar menjadi penjual, jual sandal, jual sepatu, jual baju, jual komputer, jual handphone, jual semualah macam-macam yang bukan siap saji ya, bukan makanan ya, ada di sini semua dan gratis. Cuman produknya terbatas, upload produknya nggak bisa semaunya, sebanyak-banyaknya nggak bisa. Oh kok gitu? Ya nanti kalau kebanyakan bebas, asal upload nggak faedah juga, nggak memberatkan server juga. Nah, kecuali kalau udah besar servernya, ini punya penghasilan besar, marketplace-nya, karena investornya nggak ada juga, belum ada. Kalau investor luar negeri ya nggak saya terima. Ini kalau investornya dalam negeri boleh, kita kembangin bareng-bareng. Nah, apa bedanya toko tenan? Nah, ini toko tenan nih. Nah, toko tenan itu adalah toko offline, maksud dalam arti toko, maunya ada toko komputer, ada toko atau bengkel mobil, atau toko spare part motor, spare part mobil, sembako, aksesoris, pokoknya usaha jasa dagang yang berlangganan aplikasi pos atau aplikasi pos, ini tenan. Itu dengan otomatis berapapun jumlah produk yang ada di aplikasinya
terintegrasi dengan marketplace. Jadi produknya akan semua tampil. Nah, itu bedanya dengan toko online. Online itu toko yang langsung daftar di marketplace-nya aja, toko sederhananya. Jadi ada terbatas jumlah produknya. Nah, kalau toko mau tidak terbatas, ya langganan di sini. Dari mana cara ceritanya? Jalan untuk daftarnya? Ya, ajukan etalase. Di sini ada. Nah, ajukan toko, ajukan kopi. Nah, karena ada produk coffee shop atau F&B yang jual makanan, bisa menggunakan aplikasi di tokonya masing-masing, tapi produknya ketika diupload di aplikasi masing-masing akan tampil di marketplace. Kalau coffee shop F&B masuknya ke Neofood gitu. Makanya ajukan ini contoh yang tanpa batas ya produknya ya, yang tampil di etalase. Nah, di sini ada tata caranya. Ini khusus aplikasi ya. Nah, di sini ada aplikasi, diajukan dulu. Nah, modul ERP, keuangan, modul Freshmart, domain sendiri, WA Manager, WA AI. Jadi usahanya menggunakan aplikasi posnya, otomatis kalau menggunakan fasilitas PAN ini harganya, plugin. Nah, itu. Kalau mau mengajukan bisa diinstal sendiri, yang penting harganya, dompetnya cukup. Nah, karena ini dompetnya masih nol, ajuan ini disable, nggak bisa. Ini juga nggak bisa, nggak bisa. Nah, panduannya, kalau lihat panduannya boleh. Kita lihat. Nah, ini yang kopi ya, kopi tenan. Nah, ini 60.000 aja sebulan, murah banget fasilitasnya. Oh, gimana sih bentuknya? Nanti saya kasih tahu. Nah, intinya fasilitas toko tenan itu seperti itu. Berapapun, yang penting langganan aplikasinya. Ini lagi promo loh, ini harusnya 100 per bulan. Ini cuma 60.000. Kalau bayar 1 tahun berapa? Nah, kali 10 bulan aja. Ini jadi murah sekali. Sama dengan yang toko tadi, toko pos. Nah, jadi posnya nanti lebih lengkap. Nanti sesi berikutnya saya jelaskan, ya kan? Nah, kita ke beranda lagi deh. Kalau mau lihat-lihat dulu, observasi aplikasinya, dilihat. Seandainya ada terjadi, oh ada yang error, boleh screenshot, boleh kirim ke admin. Nah, ini kan, terus Neojek. Nah, ini ada Neojek. Neojek ini kurir. Semua kurir, Neokar juga kurir. Tinggal pilihan nih, kalau kita sebagai pengguna, kita nih mau naik ojek, berarti pakai motor minimal 12.000. Jadi kalau mau diklik sini, oh kamu mau ngojek dari mana? Dari titik koordinat saya. Oh, ini posisinya di Jakarta toh, nomor handphonenya. Berarti tadi masalahnya ini nomor handphone, makanya Neofood itu tidak keluar. Nah, mau di mana nih? Di kota apa ini? Oh, building Santa Clara. Pantes. Tadi Neofoodnya tidak kelihatan. Santa Clara itu di mana? Belum dikalibrasi nanti handphonenya. Dari titik lokasi kita anggap di sini di Indonesia di situ ada. Nanti ini masalahnya bukan masalah apa. Nah, ini kan 3,3 berarti 12.000. Nih, jalurnya ada tuh. Ya kan, dari sini ke sana. Ya, oke, kita tahu ini. Masalah Neojek sama dengan kayak Gojek. Cuman alamatnya sesuai GPS-nya ya. GPS ini mati berarti. Nah, ada Neokar nih. Nah, ini perbedaannya. Mungkin di Grab, di Gojek, itu Neokar ini paling hanya yang biasa, yang dalam per kilometer, sama dengan kayak Neojek, kayak Gojek. Tapi di sini ada charter pilihannya tuh, kan?
Yang biasa kita di daerah itu ada sistem charter kan, namanya ada kita rombongan mau tunangan keluarga di daerah kabupaten lain, oh mobilnya kurang, charter nih, berapa sewa sehari, bebas jalan seharian 600.000 per hari, bensin penyewa contoh. Nanti biaya kendaraan, tarif, tambah upah sopir, plus bensin ditanggung penyewa. Ada charter perjalanan sewa penuh mobil jemput tujuan antar kota. Ini biasanya sekali jalan. Kalau charter kan charter plus sopir. Ini charter sewa penuh mobil tujuan antar kota minimal 100.000, 10.000. Charternya charter perjalanan ya. Nah, terus charter luar kota sampai menginap ya segini tarifnya. Tapi tarif ini disesuaikan oleh koordinator kota masing-masing. Nah, beda kota beda, tarifnya beda kan. Ada trayek. Oh ini trayek nih taksi daerah itu kan biasanya mobil-mobil Innova buat taksi itu. Nah, di sini jadi kalau sebagai penggunanya nanti rutenya tergantung koordinator. Gitu, tergantung koordinatornya yang isi rute mana, kota mana kemana. Ini kan hanya contoh saya ini karena koordinatornya belum ada. Kadang contoh tanggalnya karena belum ada tanggalnya ya belum bisa. Nah, nanti tinggal diisi koordinator kota masing-masing untuk trayek-trayeknya. Ya nanti ada di sini pesan bangku nomor berapa, nomor mobilnya berapa, kabinnya, siapa supirnya, ketahuan semua. Terus tanggalnya nanti berapa? Karena ini belum lokasinya belum benar, terus jadwal trayeknya belum diisi setiap koordinator kota karena ini aplikasi baru ya. Semoga ini berjalan dengan baik. Terus kemudian Neoker tadi ada di dalam sini sebenarnya, cuman memintasnya di sini. Neo pick up. Nah, pick up ini bagi yang punya kendaraan pick up biasanya untuk muatan pindah rumah lah, angkutan pasir, angkutan bata, angkutan apa. Nah, kalau kadang-kadang pengguna jasa ini sulit kalau ngapalin nomor handphone banyak orang kan. Jadi kalau di sini tinggal cari nanti dia ada pick up, ya kan? Ini pick up jadinya kita bisa sewa pick up-nya atau antar barang dan sebagainya. Pick up. Kemudian Neo Jasa. Ini ada Neo Jasa. Nah, Neo Jasa apa aja sih yang ada di dalam Neo Jasa? Ini sesuai di daerah masing-masing. Kalau kita pencari jasa, berarti pemberi jasanya sudah pada daftar. Nah, kalau mau jual tadi kan pembeli ya, terus kita mau jadi maunya jago di bidang cuci AC atau tukang pijit atau tukang tebas rumput, baik borongan atau harian bisa daftar di sini. Jadi punya keahlian apapun dengan jasa perorangan itu bisa daftar. Ini perorangan dan badan. Nanti kalau memang kita mau daftar sebagai penyedia jasa ya di sini di Neo Jasa. Kalau yang di atas tadi mencari. Nah ini kita perorangan atau berizin. Kalau kita sebuah badan lembaga itu bisa menggunakan badan berizin. Kalau perorangan di sini aja kayak tukang bangunan, nggak di sini aja nih. Tapi kalau yang ini sudah disediakan kursus, namanya lembaga kursus komputer. Lembaga kursus apa boleh di sini, notaris, pengacara bisa. Jadi pengguna nanti kalau mau nyari pengacara, jadi nggak perlu cari aku nggak kenal dengan pengacara, gimana ya nyari pengacara kan susah kalau orang awam. Jadi tinggal gabung ke marketplace ini udah tersedia nanti. Gitu. Nah ini yang perorangan apa sih? Yang bisa daftar banyak. Nah di sini tinggal diisi tadi kan ada daftar pendaftaran udah. Oh di sini tukang apa sih? Kan gitulah. Nah, tadi kan daftar perorangan nih,
tukang servis, tukang pijit dan refleksi, pertanian dan kebun, acara sewa, maunya nyewa-nyewakan kamera, nyewakan tenda, tapi yang perorangan ya bisa. Acara dan sewa MC bisa di sini MC. Nah, kursus privat, les privat namanya guru ngeles ke rumah-rumah orang bisa, atau di rumahnya kelompok belajar kecil, nah, bisa di perorangan di sini, tinggal diklik sini. Jadi lengkap. Nah, pokoknya di sini jadi tukang aja umum aja deh. Nah, di sini tukang apa? Tinggal dipilih, tukang bangunan, renovasi, cuci AC, pipa, plumbing, tukang cat, tukang besi, bersih rumah, tukang sumur bor, panen sawit ada, semprot rumput, tukang tebas, ada semua. Nah, kalau dia larinya ke acara sewa, sewa, nah di sini ada sewa. Jasa rias pengantin, jasa sewa tenda, jasa sewa gedung, jasa MC, jasa doa nih yang pinter-pinter doa, apapun agamanya daftar di sini. Tuh biasanya kan dapat amplop tuh. Ada jasa doa, doa kubur, doa hajat, doa apalah kalau yang nggak bisa doa. Jadi ada penyedia jasa doa, tinggal daftar aja, nanti kan bisa dipakai sama orang. Nah, kemudian kalau maunya service tadi kan udah refleksi. Nah, apa sih fasilitas yang bisa yang skill kita ada? Tukang pijit orang dewasa boleh, pijit bayi, ini refleksi pakai refleksi bisa. Pijit dan refleksi. Pertanian kebun. Nah, di sini apa sih pertanian kebun? Tukang tebas, upah panen sawit, semprot rumput. Nah, nanti harganya tergantung yang daftar itu nanti memberikan harga jasa layanannya harian kah, borongan kah, atau kalau yang panen sawit per kilo 250 perak dalam kota, kalau keluar kota berapa, semua ada. Nah, baru sudah dipilih dari KTP aslinya di upload, harus resmi, nomor niknya, nomor handphone aktif, email tadi udah ada, deskripsi. Pengalaman keahlian harus dijelaskan di sini biar apa pengguna jasanya nanti dia ada trust, ada kepercayaan, oh dia pengalaman, portofolionya diisi, pernah kerjain apa, prestasinya apa. Ya prestasi kalau tukang pijit ya mungkin udah sering menyembuhkan, ada foto-foto penyembuhannya, orang dah testimoni berupa gambar nggak apa-apa. Nah, foto profil, profil muka sendiri ini. Terus kemudian tadi rekeningnya kan udah diisi namanya Jeffrey. Terus alamat wilayah pekerjaannya tetap diisi lagi dengan kelurahannya. Radius kilometer, berapa sih jarak pekerjaan kita nih? Oh maksimum 15 km. Tulis area kerjanya Sekadau dan sekitarnya boleh diisi. Nah, kemudian saya setuju, MOU-nya dibaca. Nah, dibaca di sini. Kalau udah setuju, oke, nanti jadi terpampang di jasa tadi. Oke, udah jasa kan? Nah, yang badan hukum sama aja, tinggal ikutin aja kategori-kategorinya, udah ada semua. Nah, kemudian pesanan ini kalau kita udah pesan, dan di sini menu apa? Ini ada menu pintasan banyak nih, sama aja sih, tapi mempermudah. Nah, ini kalau yang pemilik armada punya banyak kendaraan untuk trayek, boleh bisa daftar juga. Jadi nanti si penerima manfaat itu ketika nyari kendaraan mau Sekadau Pontianak itu sistemnya kayak pesen tiket pesawat. Nanti ada kode bookingnya, kapan tanggalnya, nanti 12 jam sebelum keberangkatan harus check-in. Nah, ini menu-menunya tinggal baca, bisa diklik-klik, keluar, mode PC kalau pakai komputer. Ini pengajuan. Nah, ini ada panduannya, bisa dibaca-baca. Ini pengaturannya. Ini jadi mitra. Nah, di sini ada shortcutnya pasar aktif. Nah, disinilah yang
ada toko online sama toko tenan ada gabung di sini semua. Populer. Nah, ini produk-produknya, sorry, data jasa lagi. Nah ya, tinggal tarik. Nah, ini kan populer, produk populer yang sering kita lihat akan muncul dia. Nah, tadi yang toko tenan-tenan tadi mau nyoba-nyoba atau melihat demonya ada di bawah. Nah, ini. Ini demonya ya. Kalau mau ngajukan nanti di menu yang tadi itu ajukan etalase. Nah, ini yang demonya. Ada Neoshop standar. Ini adalah toko aplikasi pos kasir terpadu, sudah ERP lengkap, laporan keuangan, neraca, laba rugi semuanya lengkap di sini. Ini cuma 150.000 per bulan. Nanti produknya yang diupload akan tampil di marketplace. Jadi jual offline masih jalan, nanti tahu-tahu ada sana dari marketplace jadi tambahan lagi. Jadi tidak rugi, terintegrasi. Terus nanti kalau menggunakan Neoshop standar atau Neoshop pos single multi gudang, coffee itu otomatis pembayarannya nanti yang di tempat kerjanya itu pakai komputer, nanti ada 2 layar. Jadi kalau dia punya dompet di marketplace, pembelinya nih tinggal scan barcode buy pakai NeoPay. Ini tinggal dibuka boleh. NeoPay dari mana? Saya coba buka salah satu bulan. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini karena ini toko servis lengkap, karena contoh jadinya saya lengkap di sini. Namanya jual. Ini pakai handphone udah bisa, pakai printer Bluetooth juga udah bisa. Jadi nggak pakai printer juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita ada produknya, bukanya di sini. Nah, produknya apa, mau beli apa, gitu kan? Itu muncul di sini. Tapi kalau kita nginputnya produknya ada barcode-nya, tinggal diklik ini barcode nanti. Pakai scanner handphone aja udah cukup. Udah bisa. Gitu, pakai kamera. Nah, scan kok gitu. Scan barcode langsung harganya masuk. Gitu. Oh, pembayarannya bisa. Pakai apa? Contoh, ini karena virtual ya jadi nggak bisa scan ya. Maunya beli ini. Ya kan? Berarti 30.000 nih. Oh, pakai dompet Neo. Oh, karena dia punya akun di mana? Marketplace yang shop. Bisa di-scan ini, nanti kode barcode yang itu dari pembelinya dikasihkan nanti di-scan. Karena ini pakai virtual, kita masukkan nomor handphone bisa. Contoh, kan? Oke. Bukan member. Oh, kalau bukan member dia nggak mau dia. Nah, coba cek. Oh, ada 57 si Amsi namanya, gitu kan? Jadi kalau bukan nomor handphone yang terdaftar, dia nggak bisa. Nah, dah. Kita kembali ke marketplace. Nah, di sini lengkap yang tadi udah. Kalau ingin melihat di sini menunya apa aja di saya,
mau mengajukan apapun kayak toko aplikasi tadi juga bisa di sini. Di sini fasilitasnya kurang lebih sama shortcut-shortcutnya. Kemudian di sini nih, saya jelasin rekening bank tadi. Nah, untuk pengguna iPhone setelah daftar di web kan, nanti install di sini, install aplikasi PWA. Jadi bisa yang pengguna iPhone bisa, ya. Ini diaktifkan push untuk notifikasi boleh. Nah, ini yang mau mendaftar toko di marketplace yang ini, toko saya. Etalasi retail bukan F&B dan Resma. Tapi kalau mau ngajukan, mau jual makanan siap saji, makanan lah kue-kue dan sebagainya, makan ikan geprek, bakso dan tetengek ada di F&B. Tinggal diklik aja, nanti ikutin isi datanya. Kemudian Fresma, pengajuan PIN toko. Nah ini yang penting nih, PIN lokasi. Jadi kalau kita bikin toko online ya lokasinya atau lokasi kita, tempat usaha berada di mana, nanti Neojeknya biar gak pusing. Kalau nggak diisi ya nggak ketemu nanti Gojeknya. Nah, ini pengajuan COVID tenan, F&B tapi menggunakan aplikasi. Nah, ini yang punya usaha ram sawit banyak cabang boleh pakai ini untuk kontrol monitoring keuangan, berapa jumlah timbangan pembelian sawit hari ini, berapa duit yang keluar, berapa biaya operasional, terdeteksi semua. Seluruh cabang dan bisa untuk nimbang sawit karena kan ini aplikasi udah aplikasi timbangan tapi ERP juga. Terus holding yang punya usaha toko yang besar banyak cabang, maunya di Kalbar punya cabang ada 5 kabupaten kota, terus punya gudangnya ada 5, bisa pakai pengajuan holding nih kayak model Indomaret ada. Nah, ini pengajuan kurir, neokap, pickup ada di sini, tinggal ikutin. Neo jasa tadi ini bisa lewat sini juga. Nah, ini panduannya, ini belajar neoshop. Nah, ini juga panduan juga. Panduan menggunakan aplikasi. Nah, kemudian dompet. Dompet digital ini ada tarik sama dengan yang di shortcut di depan, tarik, top up, transfer. Nah ini OP untuk pembelian, ya, scan barcode dan itu, ya kan, scan barcode. Saya nggak gunakan karena ini pakai apa namanya virtual jadi error namanya, nggak cocok fasilitas. Nah, ini QR kita bisa apa namanya minta duit kalau berdekatan, suruh ngekatin profil, nomor handphone belum diisi di profil itu. Di profil emang nomor, oh iya berapa nomor handphonenya tadi? 0857 simpan kontaknya, kita simpan ada QR-nya, jadi unik, jadi kode unik, jadi kayak Dana itu kan pakai itu juga, pakai begini juga. Berhasil ya, baru kita ke dompet. Nah ini tadi kan, nah, QR kita, nah itu udah ada, minta duit bisa, atau kita mau bayar tadi tuh belanja lewat kasir pos, nah nanti bisa di scan ininya. Nah, ini minta, ya kan, minta tadi tuh, minta berapa, nomor handphone yang minta berapa, gitu. Kemudian mutasi cash ini berarti history transaksi. Terus saya punya aplikasi di luar dari Neoshop, bukan buatan Neoshop. Saya bisa
eh, saya bisa bikin sendiri. Oh, pengen pembayaran paymentnya pakai Neopay. Oh bisa, pakai APK namanya. Nah, kita sediakan ini. Nah, nanti transaksinya menggunakan Neopay gitu. Nah, di sini ajukan, tapi ada biaya. Ini contoh biaya flatnya 500 perak setiap transaksi. Ini sandboxnya, ada production. Gitu. Nanti ngajukan generate, baru di aplikasinya, di konfigurasi, app-nya dimasukkan. Oke. Nah, kalau yang belanja ini khusus tokonya Neo Komputer. Ini ada produk-produknya. Nggak harus beli di tempat saya, kan yang lain juga di pasar ada, tapi bebas. Oke, sampai di sini inilah fasilitas-fasilitas yang ada di Neo Marketplace, baik itu jasa, penjualan makanan, sayuran dan sebagainya. Ini semakin banyak pedagang, semakin banyak yang login, nah ini pasti otomatis akan ramai. Nah, termasuk yang mau jadi kurir, nyari kerjaan tambahan bisa. Ini yang dari yang sudah ada. Oke, mungkin cukup dari situ. Bukan dari situ, dari sini. Oke, untuk waktunya dan pengenalan aplikasi ini mungkin cukup. Nanti kita bisa lanjutkan kemudian hari untuk proses pendaftaran yang jasa